Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi sama aku di channel kesayangan kita semua dibahas satu. Semoga kalian semua sehat-sehat terus ya, banyak rezeki, dan selalu happy. Nah, di video kali ini, aku mau ngajak kalian ngobrolin sesuatu yang keren banget, gagah dan pastinya bikin kita bangga sebagai warga Indonesia. Kita bakal kupas tuntas salah satu alutsista terbaru yang bakal memperkuat TNI Angkatan Udara kita. Pasti udah pada penasaran kan? Udah siap? Hari ini kita akan bahas kelebihan dan kekurangan jet tempur Rafale F4. Wih, dari namanya aja udah sangar banget ya. Pesawat ini tuh bukan pesawat sembarangan loh. Ini adalah salah satu jet tempur paling canggih di dunia saat ini, buatan Prancis. Nah, biar kita semua makin pinter dan makin cinta sama pertahanan negara kita bakal beda satu-satu. Apa sih yang bikin Rafale ini istimewa? Tapi juga kita lihat sisi lainnya. Apa aja sih kekurangannya? Jadi, informasinya seimbang, gak cuma bagus-bagusnya aja. Jadi, buat kalian yang suka banget sama dunia militer, teknologi, atau pros pengen nambah wawasan, video ini pas banget buat kalian. Siapin cemilan, duduk yang nyaman, karena kita akan terbang tinggi mengupas semua rahasia dari si gagah Rafale F4 ini. Jangan kemana-mana, tonton sampai habis ya. Yuk, langsung aja kita mulai pembahasannya. Oke, kita mulai dari kelebihannya dulu ya, biar semangat. Kelebihan pertama yang paling bikin melongo dari Rafale F4 ini adalah teknologi avioniknya yang super duper canggih. Avionik itu apa sih, Teh? Gampangnya, avionik itu kayak sistem otaknya pesawat. Isinya ada radar, sensor, komputer, sistem navigasi, semuanya deh yang bikin pesawat ini jadi pinter. Nah, di Rafale F4 ini sistemnya itu udah terintegrasi banget, namanya Spectra. Sistem ini tuh kayak perisai elektronik yang bisa ngelindungin pesawat dari ancaman rudal atau radar musuh. Keren banget kan? Jadi, bayangin aja, pilot yang ada di dalam kokpit itu kayak dikasih mata dan telinga tambahan yang super canggih. Dia bisa lihat kondisi di sekelilingnya 360 derajat tanpa harus noleh-noleh. Semua informasi dari radar, sensor inframerah, dan data lainnya itu digabung jadi satu dan ditampilin di layar depan pilot. Ini namanya sensor fusion. Jadinya pilot bisa lebih cepat ngambil keputusan mana kawan mana lawan dan harus ngapain selanjutnya. Jadi bukan cuma pesawatnya yang canggih, pilotnya juga jadi makin waspada dan efektif dalam menjalankan misi. Pokoknya, otaknya ini bener-bener level dewa. Kelebihan kedua yang gak kalah keren adalah kemampuan multi-role-nya. Maksudnya apa tuh multi-role? Artinya satu pesawat ini bisa ngerjain banyak tugas sekaligus. Jadi nggak perlu ganti-ganti pesawat buat misi yang beda-beda. Rafale F4 ini ibaratnya kayak artis serba bisa. Disuruh nyanyi bisa, akting bisa, ngelawak juga jago. Dia bisa jadi pesawat tempur buat dogfight atau duel di udara. Bisa juga jadi pesawat pengebom buat nyerang target di darat atau di laut. Bahkan bisa juga jadi pesawat mata-mata buat ngumpulin informasi intelijen. Hebat banget kan? Misalnya nih, dalam satu kali terbang, satu pesawat Rafale bisa aja ditugasin buat ngawal pesawat lain. Terus di tengah jalan, dia diperintahkan buat nyerang pangkalan musuh di darat. Dan sambil pulang, dia masih bisa ngelakuin patroli pengintaian. Semua itu bisa dilakukan dalam satu misi, tanpa harus balik ke pangkalan buat ganti senjata atau konfigurasi. Kemampuan ini bikin Rafale jadi sangat fleksibel dan efisien. Jadi TNI AU kita bisa lebih hemat dan efektif dalam menjalankan operasi udara. Satu pesawat untuk semua misi, bener-bener paket komplit. Nah, ngomongin soal tempur, nggak lengkap kalau nggak bahas senjatanya. Kelebihan ketiga dari Rafale F4 adalah sistem persenjataannya yang modern dan fleksibel banget. Pesawat ini punya banyak banget cantolan atau hardpoint. Ada 14 titik di bawah sayap dan badannya. Cantolan ini gunanya buat bawa macam-macam senjata. Mulai dari rudal udara ke udara kayak Mika dan Meteor yang jangkauannya jauh banget, sampai rudal udara ke darat seperti Scalp atau bom pintar AISM Hammer. Jadi, mau ngadepin musuh di udara atau di darat, Rafale siap. Fleksibilitasnya ini yang jadi kunci. Tergantung misinya apa, persenjataan yang dibawa bisa disesuaikan. Kalau mau misi superioritas udara, ya diisi penuh sama rudal udara ke udara. Kalau mau misi serangan darat, ya diisi bom dan rudal jelajah. Bahkan, bisa juga bawa kombinasi keduanya untuk misi multi-role tadi. Ditambah lagi, Rafale F4 ini juga dilengkapi sama meriam internal 30 mm, yang cocok banget buat pertempuran jarak dekat. Jadi dari jarak jauh sampai jarak dekat,
Dari udara sampai darat, semua bisa di-cover sama persenjataan canggihnya. Musuh pasti mikir 2 kali deh buat macem-macem. Eits, tapi tunggu dulu. Di balik semua kelebihan yang bikin kita berdecak kagum tadi, tentu ada sisi lainnya. Sekarang kita masuk ke bagian kekurangannya ya, biar informasinya berimbang. Kekurangan pertama yang paling jelas dari Rafale F4 ini adalah harganya yang, aduhai, mahal banget. Baik itu harga pembelian pesawatnya per unit, maupun biaya operasionalnya untuk terbang per jam. Ini bukan hal yang aneh sih, karena teknologi canggih yang dibenamkan di dalamnya, itu kan hasil riset dan pengembangan yang makan biaya triliunan. Harga 1 unit pesawatnya aja bisa mencapai ratusan juta dolar loh. Itu belum termasuk paket persenjataan, pelatihan pilot dan teknisi, serta suku cadangnya. Biaya per jam terbangnya juga tergolong tinggi dibandingkan beberapa jet tempur lainnya. Tentu ini jadi pertimbangan besar bagi negara pembeli, termasuk Indonesia. Anggaran pertahanan kita kan harus dibagi-bagi untuk banyak kebutuhan lain, nggak cuma buat beli pesawat tempur aja. Jadi, meskipun kita dapat pesawat yang super canggih, tapi konsekuensinya adalah anggaran yang harus dikeluarkan juga super besar. Kekurangan selanjutnya ini berkaitan sama asal-usul si Rafale, yaitu dari Prancis. Ini adalah soal ketergantungan pada teknologi dan logistik dari negara pembuatnya. Maksudnya gimana? Jadi karena pesawat ini teknologinya sangat spesifik dan canggih, hampir semua suku cadang, perangkat lunak dan peralatan perawatannya itu ya harus didatangkan langsung dari Prancis, dari perusahaan Dassault Aviation. Kita nggak bisa gitu aja pakai suku cadang dari pesawat lain atau bikin sendiri, karena semuanya sudah punya standar khusus. Ini bisa jadi potensi kendala di masa depan. Misalnya, kalau hubungan diplomatik antara Indonesia dan Prancis lagi kurang baik, atau ada embargo, pasokan suku cadang bisa terhambat. Akibatnya, tingkat kesiapan tempur armada Rafale kita bisa menurun karena ada pesawat yang nggak bisa terbang karena nunggu obat dari Prancis. Proses pengiriman suku cadang dari Eropa ke Indonesia juga butuh waktu dan biaya yang nggak sedikit. Jadi, manajemen logistik dan hubungan baik dengan negara produsen jadi faktor yang sangat krusial untuk menjaga si Rafale ini tetap bisa terbang dan siap tempur. Kekurangan terakhir yang akan kita bahas adalah soal kapasitas angkutnya. Walaupun tadi kita bilang Rafale punya 14 cantolan senjata, tapi total berat maksimum senjata dan bahan bakar eksternal yang bisa dia bawa itu ada batasnya. Kalau dibandingkan dengan beberapa jet tempur kelas berat lainnya, misalnya seperti F-15EX dari Amerika atau Su-35 dari Rusia, kapasitas angkut atau payload Rafale ini memang sedikit lebih terbatas. Pesawat-pesawat itu ibaratnya truk besar, bisa bawa muatan yang lebih banyak dan lebih berat. Ini artinya, untuk misi pengeboman jarak jauh yang butuh banyak bom dan bahan bakar tambahan, Rafale mungkin perlu terbang beberapa kali, atau butuh lebih banyak pesawat untuk menyelesaikan misi yang sama, dibandingkan jet tempur dengan payload lebih besar. Ini bukan berarti Rafale lemah, tapi lebih ke karakteristik desainnya sebagai jet tempur medium, yang mengutamakan kelincahan dan fleksibilitas multi-role. Jadi ada trade-off antara kelincahan dan kapasitas angkut. Untuk Indonesia, ini berarti perlu strategi yang pas dalam menentukan konfigurasi muatan untuk setiap misi yang akan dijalankan. Nah, itu dia tadi pembahasan kita soal kelebihan dan kekurangan dari jet tempur Rafale F4. Gimana? Keren banget kan pesawatnya? Dari teknologinya yang super canggih, kemampuannya yang serba bisa, sampai senjatanya yang modern. Tapi di sisi lain, kita juga jadi tahu kalau ada tantangan dari sisi harga, logistik, dan kapasitasnya. Dengan mengetahui kedua sisinya, kita jadi bisa lebih bijak dalam melihat keputusan pemerintah untuk memperkuat pertahanan udara kita dengan pesawat ini. Semoga armada Rafale ini nantinya bisa menjaga kedaulatan langit Indonesia dengan maksimal ya. Terima kasih banyak ya buat kalian semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dukungan kalian itu berarti banget buat aku dan tim semua. Dibahas satu, biar makin semangat bikin konten-konten yang informatif dan seru kayak gini. Jangan lupa ya, kalau kalian suka sama videonya, klik tombol like-nya, terus tulis juga pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Menurut kalian, Rafale F4 ini udah pilihan yang tepat belum buat Indonesia? Aku pengen banget baca komen-komen dari kalian semua.
Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe channel Semua Dibahas 1 dan nyalain lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan kalau ada video baru dari aku. Share juga video ini ke teman-teman kalian ya, biar makin banyak yang pinter bareng kita. Oke deh, segitu dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah, assalamualaikum.